kita lanjutkan dengan doa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa mulai. Doa. Baik adik-adik, di sini boleh dicek dulu kesiapannya. Mungkin ada sampah mungkin di bawahnya, sekitarnya, kursinya juga tolong dirapikan ya, supaya kalian nyaman dalam belajar. Selanjutnya, sudah siap? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, nampaknya kalian sangat semangat dan ceria ya, karena masih pagi, jadi masih sejuk, otaknya masih fresh juga ya. Nah, pada materi kita hari ini, kita membahas lanjutan dari materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Masih. Ya, nah ini adalah materi current planning yang kelanjutan dari minggu lalu ya, ya. Nah, mengapa sih kita itu mempelajari current planning? Sebelumnya, Ibu akan sampaikan bahwa kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, kemudian kita akan membahas materi, lalu nanti setelah penyampaian materi, Ibu akan berikan sebuah diskusi dengan berbentuk kelompok untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi yang disampaikan. Setelah ada sesi diskusi kelompok, nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian apabila masih ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada saya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, mengapa kita perlu mempelajari current planning? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih Ibu membawa materi ini? Kenapa? Apa manfaatnya bagi kita? Ya. Seperti yang sudah kalian lihat, bahwa tujuan pembelajaran dari mempelajari current planning itu sendiri yang pertama adalah agar siswa mampu memahami pilihan karirnya setelah lulus SMA. Kalian kan lulus SMA ya, kelas 11 ya. Nah, tujuan yang kedua yaitu siswa mampu memahami hal yang harus diperhatikan dalam menentukan karirnya. Itu terkait tujuan pembelajaran. Apakah adik-adik sudah paham terkait tujuan pembelajaran sehari? Sudah. Tidak ada yang bingung kan kenapa kita belajar ini? Mari kita lanjut pada materi. Apa itu? Pasti kalian sering mendengar kata current planning. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu current planning? Ya, jangan apa namanya dia? Kalau menurut saya, current planning ini merupakan sebuah perencanaan yang kita mencapai. Ya, bisa, bukan bisa. Salah satu ya. Boleh dikeraskan lagi volumenya? Sebenarnya sama seperti yang disampaikan ya, namun sedikit tambahan dari saya, karir itu adalah salah satu strategi bagaimana kita mencapai karir yang kita inginkan, kemudian dan berkelanjutan. Ada yang punya strategi menarik ya, jawaban dari Desa dan Dea. Nah, karir planning seperti yang kita tahu, karir planning itu kan berasal dari dua kata. Yang pertama ada karir dan ada planning. Ini berasal dari bahasa Inggris ya. Dan karir itu berarti karir. Nah, planning berasal dari kata plan yaitu rencana, dan planning itu artinya perencanaan. Lalu apa sih karir planning yang sesungguhnya? Karir planning itu merupakan sebuah perencanaan karir, suatu cara atau strategi untuk membantu siswa yaitu adik-adik dalam memilih atau menentukan bidang karir yang sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam diri kalian, sehingga nantinya diharapkan dapat
Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan bahwa pemahaman karir itu seperti yang kalian baca itu pemahaman, artinya memahami. Nah, memahami itu seperti apa? Jadi kalian itu di aspek-aspek pemahaman karir, yakni kalian memahami suatu bidang karir, baik dari segi tujuan karir itu bidang studinya apa, kemudian peluang di kedepannya bagaimana. Jadi pemahaman ini adalah memahami secara detail bidang karir yang kalian inginkan, gitu ya. Selanjutnya yaitu mencari informasi. Nah, mencari informasi merupakan kelanjutan dari pemahaman kalian. Setelah kalian paham dengan apa sih karir yang kalian inginkan, kalian pasti akan mencari informasi karena kalian sudah tertarik dengan karir tersebut. Kalian ingin mencapainya. Nah, bagaimana cara kalian mencari informasi tersebut? Ada yang tahu? Ya, bisa kan? Seperti saat ini kita bisa lihat internet, kita bisa buka browsing atau mencari tahu apa yang saat kita mau jadi seorang guru, seperti apa yang pendidikan, kemudian apa pendidikan terakhir, kemudian bagaimana selanjutnya. Seperti itu menurut saya. Ya, betul sekali ya. Berarti melalui media massa ya, melalui Google ya, seperti kita biasa kalau cari tugas harus di Google ya. Nah, kalau tadi bagaimana? Kalau saya sendiri, kalau kita dari media Google, kalau saya dari media sosial, dari Instagram, Facebook kayak gitu. Dan juga kita bisa lihat kalau dalam satu jarang sih ada yang media yang kayak koran ya, kayak daerah, terus juga kan masih ada juga di aplikasinya itu saya lupa, dan pokoknya ada sebuah aplikasi yang juga dapat lihat lowongan kerja di sana. Betul sekali ya, yang disampaikan Desa dan Nadia. Selain itu, informasi juga bisa kita dapat dari orang terdekat, orang yang ada di sekitar kita. Misal tadi saya dengan Desa mau jadi guru, bisa saja kalian tanya kepada guru kalian, kepada ibu bisa. Bagaimana sih itu cara agar kita bisa menjadi guru? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Apakah kalian harus lanjut kuliah atau lanjut kemana? Bukan. Tidak hanya saya, kalian juga bisa bertanya kepada teman atau kakak kalian yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut yang mirip dengan karir yang kalian inginkan ya. Selanjutnya ada aspek yang terakhir yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, setelah kalian paham dengan karir tersebut, kemudian mencari informasi, lalu pasti kalian sudah benar-benar merencanakan. Wah, saya mau jadi guru. Sekarang saya akan menyusun strategi di mana dia saya benar-benar menjadi guru. Kalian menyusun sebuah rencana. Saya harus lulus SMA dengan nilai yang terbaik, misal. Kemudian saya memilih universitas favorit yang kalian impikan. Kemudian setelah itu barulah kalian mengambil keputusan. Saya akan kuliah di sini ya, dengan jurusan ini. Setelah lulus saya mendaftar di mana, itu yang namanya perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, dari aspek-aspek tadi apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut dengan manfaat. Pasti setiap hal itu ada manfaatnya ya. Tidak mungkin kita mempelajari ini tidak ada manfaatnya. Jadi itu hal yang mustahil. Nah, manfaat kita mempelajari karir tadi yang pertama yaitu kesadaran dan pemahaman. Lagi kita bertemu dengan pemahaman. Nah, kesadaran dan pemahaman diri yakni artinya adalah kita sadar kita mau jadi guru contohnya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kalian kelas 11, sekarang kelas 11 jadi kalian harus sadar bahwa untuk menjadi guru tidak mudah, maka harus mempersiapkan secara menyeluruh dan secara optimal agar tercapai. Kemudian mempersiapkan diri sama dengan manfaat sebelumnya, tidak jauh
dikatakan dapat mengefisiensi waktu dan efisiensi usaha? Ada yang mau? Ya silakan ya. Kalau menurut saya efisiensi waktu itu karena kita sudah tahu gitu strategi dan juga planning yang sudah kita buat untuk mencapai target ini, kita sudah tahu langkah apa yang mau kita ambil sehingga waktunya tidak terbuang-buang lagi untuk memikirkan apa yang mau kita ambil ke depan karena kita sudah merencanakan. Jadi itu sih. Ya betul Dea. Ada lagi yang ingin berpendapat? Tidak. Ya. Betul yang Dea sampaikan dan ingin menambahkan sedikit terkait dengan efisiensi waktu dan usaha itu kita ambil contoh. Sekarang kalian masih belum. Sebentar lagi kelas 12. Nah sudah kelas 12 pasti waktu itu kan cepat berlalu ya. Tiba-tiba kalian sudah lulus. Nah misal kalau kalian sudah lulus baru mikirkan mau kuliah di mana, mau lanjut di mana, kan pasti kelabakan ya. Sedangkan seleksi masuk ke perguruan tinggi itu waktunya lumayan cepat. Nah kalau misal kalian kelas 12 baru mempersiapkannya pasti kemungkinan besar itu kegagalannya lebih besar. Jadi waktu yang kalian gunakan itu sia-sia. Kalian akan mengulang di tahun berikutnya untuk memilih karir yang kalian suka. Itu pun dengan usaha. Nah selanjutnya setelah kita mempelajari manfaat, kira-kira cara untuk menentukan karir yang tepat itu seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ya? Nampaknya kebingungan. Nah, Ibu akan kasih tips. Seperti yang kalian sudah baca, tips yang pertama, sesuaikan dengan minat bakat. Kira-kira ada yang tahu kenapa harus disesuaikan dengan minat bakat? Ada yang tahu? Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya sesuaikan dengan minat dan bakat itu kita harus tahu apa sih yang kita minatin gitu. Kalau misalkan kita ada minat untuk menjadi seorang guru, kita cari peluang untuk menjadi guru. Karena kalau tidak sesuai dengan minat dan bakat kita ya ujung-ujungnya nanti kita akan susah gitu dalam menjalani karir tersebut. Ya betul sekali ya. Jadi kita perlu harus benar-benar siap ya. Mungkin Desa? Menurut saya untuk sesuaikan dengan minat bakat itu sebenarnya seperti ada hubungannya dengan soft skill dan hard skill. Karena misalnya bakat yang kita miliki kita bisa olah menjadi soft skill kita seperti misalnya public speaking, kemudian cara penyampaian dan sebagainya. Kemudian minat kita bisa alihkan ke hard skill kita seperti kita lihat dalam dunia seni ya segitu. Jadi kan kita bisa mengaktualisasikan hard skill kita berdasarkan minat kita. Ada suatu profesi, ada suatu pekerjaan dapat kita lakukan secara baik, kemudian kita dapat mencintai pekerjaan kita. Ya betul sekali ya yang disampaikan oleh Desa tadi bahwa itu berkaitan dengan hard skill dan soft skill. Nah yang kedua yaitu sesuaikan dengan kepribadian. Kepribadiannya itu seperti apa? Maksudnya adalah misal kalian itu orangnya lebih pendiam, bisa saja kalian suka kerja yang sendiri. Seperti yang kita ketahui zaman sekarang itu banyak orang yang kerja sendiri tanpa kerja dengan orang lain. Itu kan banyak sekali ya. Itu bisa contoh dari kepribadian. Nah, misal kalau kalian kepribadiannya suka berbaur dengan orang banyak, terjun ke lapangan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, kalian bisa memilih karir yang berkaitan dengan berhubungan langsung dengan masyarakat. Misal jadi apa ya? Aktivis ya, aktivis sosial bisa juga. Mungkin Perawat dokter. ya perawat dokter kalau kita bertemu dengan masyarakat. Kenapa Putri? Ya poluan juga bisa karena itu mengabdi kepada masyarakat dan negara. Kemudian melihat peluang dalam diri. Peluang dalam diri ini juga berkaitan dengan minat dan bakat. Peluang kita misal saya ini pandai dalam public speaking, pandai dalam bidang seni, pandai dalam bidang keilmuan.
melihat peluang kerja di lapangan. Contohnya bagaimana? Contohnya itu seperti sekarang, guru ini kan sedang banyak lowongannya, banyak sekolah yang masih kekurangan guru. Salah satunya seperti guru BK. Nah, jadi kalian lihat peluang tersebut karena banyak lowongan kerja. Jadi kalau kalian sekolah atau melanjutkan pada keguruan, kalian sudah lihat lowongan guru apa sih yang banyak dibutuhkan di sekolah-sekolah, sehingga memudahkan kalian untuk memperoleh karir. Terkait dengan tips-tips tadi, apakah masih ada yang bingung? Adik-adik? Tidak. Atau ada yang mau menambahkan tips dari adik-adik? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Baik. Baik, adik-adik, kita sudah menuju akhir kegiatan. Namun sebelum ibu akhiri, kita akan melakukan diskusi kelompok terlebih dahulu untuk mengecek pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah ibu berikan. Di sini ada berapa orang? 10. Baik, kalau begitu kita bagi dua saja ya, antara kelompok di sini dan di sini. Bisa membentuk lingkaran juga boleh. Nah, tugas yang akan ibu berikan adalah kalian silakan cari karir atau pekerjaan apa yang saat ini diminati oleh banyak orang dan sedang populer. Kemudian kalian buat alasannya kenapa kalian pilih itu. Lalu bagaimana prospek kerjanya di masyarakat. Apakah pertanyaannya sudah dapat dipahami ya, Dede? Sudah. Nah, silakan kalian berdiskusi. Waktu yang diberikan kurang lebih 7 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Jadi,
kemudian dikasih menggunakan kayak Word, Excel. Bagus sekali ya, ada manfaatnya bagi orang berkehidupan. Mungkin ada yang Oh, tidak ya. Nah, dari diskusi tadi dapat Ibu pahami bahwa kalian itu sudah mengenal karir apa yang sedang populer di lingkungan sekitar. Jadi, Ibu rasa kalian itu sudah memahami pembelajaran tadi. Namun, Ibu masih memberikan kesempatan untuk kalian yang masih memiliki pertanyaan atau masih penasaran terkait dengan materi kita hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Desa. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah hal itu hanya sebatas pekerjaan profesi, Bu? Dan jika iya, mengapa kemudian apakah seorang ibu rumah tangga yang hanya berkutik di rumah tersebut, apa bisa disebut dengan karir juga, Bu? Bisa dipahami pertanyaan Desa? Bisa terjadi. Silakan Desa tadi bertanya tentang apakah ibu rumah tangga itu termasuk sebuah karir gitu ya konteksnya, bukan apakah ibu rumah tangga saja yang mengerjakan pekerjaan rumah. Ya betul juga yang dikatakan Edi bahwa pekerjaan rumah tidak hanya dikerjakan oleh istri tapi juga oleh suami ya. Nah, bagaimana nih Pak? Dan Edi, apakah sudah pahami? Sudah. Apakah yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, sudah paham? Oke, jadi baik, karena diskusi dan sesi tanya jawab sudah berakhir, maka tandanya apa Dede? Belajar selesai. Ya, betul sekali. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, namun sebelum itu Ibu tadi sempat lupa untuk mengecek kehadiran kalian. Jadi Ibu akan cek kehadiran kalian. Untuk absen pertama, kalau kalian hadir silahkan sebut hadir ya. Absen pertama ada Desa Madeni Kalyani, Hadir, Bu. Komang Hadiah Puspadewi, hadir. Kemudian Putu Ayu Eka Martini, hadir Bu. Kita ada Intan Wilyasari, Hadir, Bu. Niluh Deantini, Hadir, Bu. Putri Padma, Hadir, Bu. ada Yunadara, Bunga, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Edi. Semuanya hadir ya adik-adik. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan materi tentang karir tadi? Ada yang mau menyimpulkan? Adik-adik? Tidak ada yang mau menyimpulkan? Katanya kalian sudah paham. Sekarang bisa disimpulkan adik-adik? Tidak ada yang menyimpulkan? Ya, silakan Putri Padma. Saya mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini bahwa karir planning itu adalah rencana karir yang harus kita persiapkan sejak dini agar di masa mendatang kita bisa memiliki tujuan yang jelas untuk masa depan yang sudah kelak. Terima kasih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu, Pak. Ya, terima kasih Putri Padma sudah mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, itu juga akan menjelaskan terkait materi karir planning itu adalah suatu strategi atau rancangan atau perencanaan dalam kalian memilih dan menentukan karir atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian atau potensi dalam diri kalian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kesiapan dalam diri agar nantinya memiliki sebuah karir yang sesuai. Nah, kalian sudah menyimak ya dari awal sampai akhir, sudah mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan antusias. Ibu mengucapkan terima kasih banyak
sudah berpartisipasi dengan aktif, sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, apabila dalam penyampaian materi tadi ada yang salah atau ada yang keliru dari yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini karena tadi dibuka dengan doa. Hari kita akhiri dengan doa karena sudah dilanjut. Doa akan dipimpin, duduk ya. Doa dimulai. Doa disertai. Baik adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti adik-adik. Nanti tolong dirapikan kembali ya. Makasih Bu.